Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong yang terhormat, perkenalkan nama saya Sutrisno Awat SPD. Saya guru biologi pada SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor induk mahasiswa PPG 21065030100028. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 pada siswa kelas 10 MIA 2 di SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur dengan materi pokok virus, submateri, peranan virus, dan partisipasi remaja dalam penyebaran virus. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan UKIN pembelajaran belum dilaksanakan dengan maksimal. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong agar pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita hari ini bisa bertemu untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Ya, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Ya, untuk hari ini saya minta kesediaan Nah Hilmi untuk memimpin doa. Ya, silakan Nah Hilmi untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nah Hilmi sudah memimpin doa. Ya, silakan duduk. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar, dan apa yang kita pelajari bisa dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak mengecek kehadiran dulu. Ini semuanya hadir? Hadir, Pak. Atau ada yang tidak hadir? Semua Ya, semua hadir ya. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak absen dulu ya, supaya kita tahu apakah ada yang tidak hadir pada hari ini atau tidak. Ya, jadi tolong diperhatikan dulu ya, Bapak absen dulu. Abdul Robert Match Queen. Hadir, Pak. Hadir ya. Intan J. Asyatri. Sastria AR Nestaluhu. Saya, Pak. Ya, baik, semuanya ternyata hadir ya. Ya, Pak. Ya, kita harus meningkatkan kedisiplinan kita ya. Kedisiplinan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum memulai pembelajaran juga Bapak mau mengecek kerapian dan kebersihan kelas. Ini sudah rapi, sudah bersih? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Pakaian Anda juga sudah rapi? Sudah, Pak. Ya, baik, semuanya sudah rapi, kelas Anda sudah bersih, pakaian Anda juga sudah rapi semuanya Bapak lihat. Ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran juga kita harus mengecek kerapian ya, kebersihan, supaya kita belajar juga dalam keadaan yang nyaman ya. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, Bapak minta hari ini sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anda tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Ya, baik, pasti tahu ya. Ya, Bapak minta semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, Bapak hitung sampai 3. Ya, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Ya, terima kasih Anda sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, semoga rasa nasionalisme dalam diri kita ini juga selalu ada ya. Rasa cinta kita terhadap tanah air kita, terhadap negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum melanjutkan proses pembelajaran untuk menyampaikan materi, Bapak sampaikan dulu indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ya kita lihat untuk indikator pencapaian kompetensi untuk hari ini. Ya, yang pertama, Anda diharapkan bisa memerinci peran negatif virus ya. Seperti apa peran negatif dari virus. Kemudian menelaah peran positif virus. Jadi tadi ada negatif, juga ada peran positif. Anda bisa menelaah peran positif virus. Kemudian mendiagnosis virus yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Kemudian menguraikan peran remaja dalam menanggulangi penyebaran virus. Ya, ini untuk indikator pencapaian kompetensi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita capai ya untuk indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya untuk tujuan pembelajaran ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik serta mengamati video dan membaca teks pada PowerPoint. Peserta didik dapat karena untuk kegiatan pembelajaran kita, jadi sebentar nanti proses pembelajaran kita nanti akan Bapak lakukan dengan metode diskusi kelompok juga, analisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Ya, kemudian melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai. Ya, kegiatan pembelajaran sebentar nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kemudian akan Bapak bagi LKPD. Kemudian masing-masing akan mencari solusi, membahas masalah yang Bapak tuangkan dalam LKPD nanti. Setelah Anda melakukan proses pemecahan masalah, nanti ada masing-masing kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, ini untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari bentuk-bentuk virus ya, kemudian juga replikasi virus. Hari ini kita akan belajar tentang apa tadi ya? Ya, peranan virus dalam kehidupan ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, sebelum masuk ke proses diskusi ya, Bapak mau tanya dulu ya, apakah ada yang tahu apa saja peran virus dalam kehidupan? Ya, siapa? Ya, Sumarsi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan saya bahwa peran virus dalam kehidupan bisa merugikan dan bisa menguntungkan. Merugikan itu bisa merugikan untuk manusia, contohnya seperti menyebabkan penyakit AIDS dan lain-lain. Sedangkan untuk menguntungkan bisa menciptakan atau bisa membuat vaksin. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Sumarsi tadi bahwa virus itu perannya yang kita ketahui pastinya menyebabkan kerugian ya, yaitu bisa menyebabkan penyakit ya. Contoh yang kita alami sekarang ini ya, yaitu apa? Pandemi COVID-19 ya. Itu sudah terjadi dari tahun 2019 lalu sampai ini juga belum selesai ya pandemi. Itu salah satu perannya ya, yaitu merugikan, bersifat negatif. Menyebabkan penyakit baik pada manusia, tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang menguntungkannya itu apa? Yang tadi disampaikan dapat membuat vaksin ya. Jadi selain negatif juga ada sisi positifnya. Kira-kira apa saja peran remaja untuk menanggulangi penyebaran virus ini? Ada yang bisa memberi jawab ya, Fadila? Menjaga kebersihan lingkungan, Iya. menjaga kebersihan diri sendiri, Iya. makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, mengikuti seminar tentang bahaya virus,
mengkampanyekan bahaya-bahaya virus. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh remaja ya. Jadi remaja ini harusnya menjadi agen untuk menghentikan penyebaran virus, bukan malah remaja nanti yang menyebarkan virus. Itu tidak boleh. Bisa kita lakukan dengan cara-cara tadi ya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri ya, kemudian tidak merokok, makan makanan yang bergizi, banyak berolahraga, kemudian juga menjaga jarak ya, rajin mencuci tangan. Jadi mentaati protokol kesehatan. Juga media sosial itu bisa kita gunakan untuk melakukan kampanye-kampanye untuk proses penyebaran virus itu bisa dicegah tadi ya. Mungkin ada yang berolahraga kemudian divideokan atau difoto ya, pokoknya menyebarkan hal-hal yang baik ya, yang positif. Bisa dipahami ya? Baik, Bapak di sini akan menampilkan satu buah video ini tentang penyebaran virus COVID ya. Jadi Bapak minta Anda perhatikan dulu video ini ya. Baik, Bapak putar dulu videonya. Ya, jumlah kasus penyebaran virus SARS-CoV-2 atau coronavirus di Indonesia bisa dibilang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Sedemikian lagi, masih ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dan juga abai akan protokol kesehatan, terutama saat bepergian keluar rumah. Ya, seperti dijelaskan oleh situs COVID-19, virus ini menyebar lewat tetesan air liur yang berasal dari orang batuk atau bersin. Yang satu jenis virus ini dengan nama droplets. Droplets ini bisa masuk ke udara yang ada di dekatnya, yaitu mulut, hidung, dan juga mata. Dan ini itulah virus kemudian menuju saluran pernapasan dan membran bungkus di saluran tenggorokan atau menempel serta berkembang biak di sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya virus ini bisa sampai menyebabkan masalah pernapasan? Nah, saat virus ini berkembang, mereka menginfeksi sel-sel di sekitar wilayah tenggorokan. Oke, jika Anda ternyata sakit dari COVID-19 tentu ya bukan berarti Anda sudah bebas beraktivitas seperti biasanya. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker untuk mencegah serta menekan penularan virus di lingkungan keluarga serta orang-orang yang kita sayang. Jaga diri dari bersama dari virus corona. Ya, baik, itu video tentang apa tadi? Ya, tentang cara penularan virus corona ya. Kita sudah lihat video tadi tentang bagaimana corona menyerang tubuh manusia. Di sini Bapak mau tanya-tanya dulu ya. Tadi sudah Anda lihat video. Pertanyaan ini bagaimana cara penularan COVID-19 tadi? Gimana tadi? Droplet. Ya, melalui apa tadi? Droplet ya. Atau ketika kita bersin, kita mengeluarkan partikel-partikel tadi ya. Biasa yang disebut dengan droplet ya. Cara penularan COVID-19. Kemudian bagaimana virus bisa memperbanyak diri dalam tubuh manusia? Apa? Yaitu dia bisa melakukan replikasi ya. Dia bisa bereproduksi tadi. Ada reproduksi kemarin kita sudah belajar, yaitu secara litik dan juga secara lisogenik ya. Apa akibat jika kita sudah terinfeksi COVID-19 tadi? Sesak bernapas ya. Gangguan tenggorokan ya. Jadi banyak gejala ya yang bisa timbul ketika seseorang sudah terpapar COVID-19. Upaya apa saja agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19? Ya, memakai masker ya, mencuci tangan ya. Jadi kita mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, mematuhi protokol kesehatan. Ya, tadi Anda sudah melihat video ya. Sekarang Bapak akan membagi Anda ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti ini Bapak sudah siapkan undian di sini ya. Nanti akan Bapak bagikan di sini. Dalam undian ini nanti ada nomor 1 sampai 4 ya. Jadi kalau nanti Anda dapat 1 berarti dia kelompok 1. Dapat nomor 2 kelompok 2, begitu juga 3 dan 4 ya. Baik, semuanya sudah mendapat undian. Ya, silakan dibuka. Sudah? Ya, yang dapat nomor 1 mana? Nomor 1. Oke, silakan dulu maju di depan sini nomor 1. Oke, nanti kelompok 1 menempati di sebelah kanan sini ya. Nanti Anda membentuk kelompok di situ, mejanya dibuat serapi mungkin ya dalam bentuk kelompok. Ya, nomor 2 mana? Oke, maju dulu di sebelah kiri Bapak sini, nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. 1 silakan di situ.
Ya, silakan membentuk mejanya dibuat rapi ya, dibentuk kelompok dibuat rapi. Oke, yang kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan di sini. Oke, sudah semua sudah duduk di dalam kelompoknya? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Ya, semuanya sudah dalam kelompok. Baik, di sini nanti Bapak akan membagikan Anda ada LKPD di sini ya. Nah, dalam LKPD ini nanti ada masalah yang Bapak tampilkan di sini ya. Ada artikel nanti di sini. Kemudian nanti Anda bisa mengkaji dan mencari atau memecahkan masalah yang sudah disajikan dalam LKPD ini ya. Nah, nanti ada artikel tentang dualisme peran pemuda dalam penanganan COVID-19. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, ini kelompok ya sama-sama lembar di covernya itu LKPD-nya itu ditulis nama kelompoknya, nama-namanya. Ya, semuanya sudah dapat LKPD ya. Nah, sekarang Anda silakan mengkaji masalah yang sudah ada dalam LKPD itu. Kan di situ ada artikel ya. Ada artikel Anda mengkaji masalah apa yang terjadi di artikel tadi ya. Nah, kemudian setelah mengkaji masalah ya bisa merumuskan masalah ya, merumuskan masalah. Nah, contohnya bagaimana peran positif virus ya, bagaimana peran negatif virus. Nah, jadi Anda bisa merumuskan masalah setelah membaca artikel yang ada dalam LKPD tadi ya. Bapak harap semua anggotanya bisa aktif ya dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah. Ya, baik. Jadi Anda silakan menggunakan buku ya. Kemudian juga ada materi ajar yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan menggunakan buku, kemudian atau juga ada materi ajar tadi sebagai referensi untuk mencari jawaban yang ada pada LKPD tadi ya. Ya, silakan dibaca dulu, Asti, dikaji dulu. Ya. Nah, kemudian di sini kan nanti di pertanyaan ini ya, coba. Ini kan tulislah masalah yang kalian temui pada artikel di atas. Jadi masalahnya apa ya? Nah, ya. Jadi dibaca dulu, kemudian buat rumusan masalah ya. Menelusuri melalui buku atau modul terkait informasi tambahan terkait peran remaja dalam penanggulangan penyebaran virus. Nah, jadi kamu bisa Anda bisa menelusuri ya, ada buku, kemudian juga ada materi ajar di sini. Jadi mencari informasi tambahan, bagaimana peran remaja dalam penanggulangan penyebaran virus. Nah, apa yang bisa remaja lakukan? Ya, peran remaja itu seperti apa? Yang tadi di awal kan umpamanya contoh menjaga kebersihan diri, lingkungan. Silakan. Ya, silakan berdiskusi ya. Masing-masing Bapak minta setiap anggota kelompoknya bisa berdiskusi, bisa aktif ya. Nah, untuk mencari jawaban. Jika sudah mendapat jawabannya, silakan ditulis langsung di dalam LKPD ya. Nah, jadi silakan berdiskusi. Nah, Anda bisa menggunakan buku, kemudian materi ajar di situ. Nah, jika sudah mendapat jawabannya, silakan Anda tulis langsung di dalam LKPD. Ya, semuanya sudah ya? Sudah dapat jawabannya? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, baik. Ini saatnya kita presentasi ya. Presentasi hasil diskusi dalam kelompok yang sudah Anda bahas tadi. Ya, baik, kita dengar jawaban dari kelompok 1 ya. Anda sudah mengkaji masalahnya, sudah berdiskusi dalam kelompok. Ya, siapa yang mau membacakan? Ya, Fadila silakan membaca jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk membaca soal dan jawaban yang kami buat. Oke, jadi di sini soalnya yaitu tulislah masalah yang kalian temui
ini pada artikel di atas. Jadi masalah yang kami temui adalah penularan COVID-19 pada manusia. Kemudian buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan terkait dengan artikel yang sudah kalian kaji. Jadi jawaban kami yaitu mengapa kaum muda lebih banyak terpapar virus. Itulah jawaban dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu. Baik kali itu jawaban dari kelompok 1 ya. Kelompok 4 untuk jawabannya. Sekarang untuk kesimpulannya, ya kita mulai dari kelompok 4 untuk kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Kesimpulannya adalah COVID-19 tidak hanya menyerang kalangan tua saja, melainkan semua kalangan. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, serta mau dalam diri dan sekitar kita, serta mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Ya, kesimpulan dari kelompok 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Jadi peran semua orang itu penting, bukan hanya remaja untuk menanggulangi penyebaran virus, tapi itu juga kewajiban semua orang untuk mencegah penyebaran virus. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga dan mematuhi protokol. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu untuk kegiatan belajar 1 ya, terkait dengan artikel, terkait dengan masalah yang ada pada LKPD itu. Jadi kesimpulan yang terakhir tadi yang bisa Bapak tangkap di situ yaitu kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya. Menjaga protokol kesehatan, peran pemuda itu sangat penting. Nah, jadi jangan sampai pemuda itu malah menjadi agen penyebar virus ya. Tapi pemuda harus benar-benar punya partisipasi dalam masyarakat supaya bisa menghentikan laju penyebaran virus. Ya, kelompok 1 silakan membaca jawabannya ya terkait dengan kegiatan belajar 2 ini. Nah, di situ tentang teori ya. Nah, oke, silakan kelompok 1 membaca jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membaca jawabannya dan soalnya. Berikan contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Jadi penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, hepatitis, dan rubella. Demikian. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus tadi ya. Ada hepatitis, campak, rubella. Itu contoh saja, tapi masih banyak juga penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus ya. Oke, kelompok 2 silakan membaca jawaban yang berikutnya ya. Pertanyaan nomor 2, berikan contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, Ross sarcomavirus, RSV, bovine papillomavirus, dan yang terakhir, rhabdovirus. Sekian. Ya, bagus sekali ya. Itu kelompok 2. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan ya. Oke, sekarang untuk kelompok 3 membaca jawaban yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan soal berikan contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, TMF atau tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman bakau, CMF yaitu cucumber mosaic virus yang menyerang tanaman mentimun, dan CILF atau citrus leprosis virus yang menyerang tanaman jeruk. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satunya contohnya ada tobacco mosaic virus yang menyerang tumbuhan atau tanaman tembakau. Ya, silakan kelompok 4 untuk pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan uraikan peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Jawabannya membuat antitoksi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Ya, terima kasih. Ya. Baik, semuanya sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi semua sudah bisa ya, paham ya, terkait dengan peran virus, kemudian juga partisipasi remaja ya, kemudian juga contoh-contoh
penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, pada tumbuhan dan hewan ya. Untuk menguatkan jawaban Anda, Bapak akan menyampaikan sedikit materi di sini ya, supaya lebih menguatkan jawaban yang sudah Anda tulis tadi, yang sudah Anda bacakan tadi dalam LKPD. Supaya proses penyampaian materinya ini berjalan dengan baik, lancar ya, kemudian tertib, Bapak minta Anda kembali dulu ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing tadi ya, seperti yang semula tadi. Ya, baik, semuanya sudah di tempat duduk masing-masing? Ya, sudah rapi ya? Oke, sudah rapi. Baik, ini Bapak akan memberikan sedikit penguatan ya terkait dengan peran virus. Tadi jawaban Anda semuanya sudah bagus-bagus. Ya, baik, ini penguatan singkat ya dari Bapak untuk materi hari ini ya. Tadi Anda sudah jawab, sudah bagus semuanya di LKPD-nya. Ini sedikit penguatan saja yang Bapak berikan terkait dengan peran virus. Jadi sebagian besar virus itu yang kita ketahui itu pastinya menyebabkan penyakit ya. Yang tadi baik pada manusia, pada tumbuhan maupun pada hewan ya. Ini yang kita ketahui pastinya ya. Semua orang pasti sudah tahu bahwa virus itu dia nantinya menyebabkan penyakit ini ya. Ini peran negatif dari virus ya. Namun tidak semua virus itu merugikan, tapi virus juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Yaitu yang pastinya virus juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa virus juga perannya itu negatif saja, tapi juga ada positifnya. Nah, ini kita lihat virus yang menguntungkan ya, itu bisa menguntungkan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. Virus bisa digunakan untuk pembuatan vaksin ya. Yang kita ketahui sekarang itu ya, kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, maka sekarang lagi digencar-gencarnya yaitu proses pelaksanaan vaksin. Provak dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Kemudian ini yang merugikan ya. Jadi yang merugikan ini pastinya sudah kita tahu tadi ya. Pasti sisi negatifnya itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, kita lihat apa saja penyakit, contoh-contoh di sini ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia maupun hewan dan tumbuhan. Nah, ini virus yang menyerang tumbuhan. Ada tobacco mosaic virus ya. Ini penyakit menyerang tumbuhan tanaman tembakau ya. Pada daun tembakau ini Anda lihat ada bercak-bercak kuning di sini ya. Ini disebabkan oleh virus ya. Yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Kemudian yang berikutnya untuk rice tungro bacilliform virus atau RTBV. Ini virus kedua jenis virus ini mengakibatkan penyakit tungro yang menyerang bagian batang dan akar tanaman padi. Ini virus ini menyerang tanaman padi ya. Ini yang biasa dialami oleh para petani-petani kita ya. Jadi dua virus ini nanti bisa menyerang tanaman padi pada batangnya itu ya. Anda lihat di contoh di gambar itu. Kemudian bisa menyebabkan tanaman padi tadi itu bisa tumbuhnya itu menjadi kerdil ya. Proses pertumbuhannya itu menjadi terhambat ya, tidak normal. Kemudian virus yang menyerang hewan. Ini ada Rous sarcoma virus. Ini merupakan penyebab tumor pada ayam ya. Kemudian rhabdovirus, virus yang mengakibatkan penyakit rabies pada hewan berdarah panas maupun manusia. Virus ini menyerang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan gejala takut air, kemudian gelisah, hilangnya kontrol otot dan agresif. Virus yang menyerang manusia ini banyak sekali ya, yang menyerang manusia. Ini pastinya semua sudah pernah mengalami penyakit yang mungkin disebabkan oleh virus. Contoh yang ringan yaitu flu ya, influenza. Itu kalau kita flu itu disebabkan oleh virus. Kemudian ini satu contoh yaitu ada AIDS di sini. AIDS ini adalah penyakit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Karena AIDS ini dia
menyerang sistem sel darah putih kita ya. Itu jadi kalau sel darah putih sudah berkurang, sudah rusak, maka tubuh kita sistem kekebalannya itu akan menurun. Maka ketika kita kekebalan tubuhnya itu sudah menurun, maka kita mudah akan terserang oleh penyakit. Dan untuk penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya itu yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau orang yang sudah terkena HIV ini sulit disembuhkan ya. Jadi berhati-hati ya, kita harus hati-hati dalam pergaulan ya, mencegah agar supaya tidak terinfeksi AIDS ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini diduga penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang dibawa oleh mamalia golongan musang dan rakun. Virus ini mudah sekali mengalami mutasi ya. Kita lihat sekarang kan virus corona ini sudah bermutasi ke berbagai macam jenis ya. Jadi banyak jenisnya sekali, mudah dia bermutasi. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting ya, partisipasi remaja dalam menanggulangi persebaran virus. Pastinya remaja ini punya peranan penting, karena remaja ini adalah tulang punggung bangsa dan negara. Negara mau maju, remajanya juga itu harus sehat ya, harus kuat, harus baik. Ini peran remaja. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan ya. Yang tadi sudah Anda tulis jawabannya, itu sudah bagus-bagus tadi. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian tidak merokok, ikuti seminar-seminar tentang bahaya virus, kemudian mengkampanyekan bahaya-bahaya virus. Ini hal-hal yang harus kita lakukan ya sebagai remaja dalam proses penanggulangan penyebaran virus. Oke. Ya, itu untuk penguatan singkat yang Bapak sampaikan ya. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini yang belum dipahami. Ada? Ya, silakan Nurlina mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mengapa peranan remaja sangat dibutuhkan dalam penanggulangan virus COVID-19? Ya, baik sekali ya. Oke, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menjawab? Ya, silakan Indra mau memberikan jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi, saya bisa menyimpulkan. Tadi seperti yang dari Pak Bus sudah jelaskan bahwa remaja sangat dibutuhkan dalam penanggulangan virus ini karena remaja adalah salah satu tulang punggung negara ini. Ya. Jika negara ingin maju maka harus dimulai dari para pemuda. Sekian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Asti mau tambah jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan pernyataan dari teman saya tentang mengapa peranan remaja sangat penting dalam mencapai segala kalangan untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyebaran virus corona. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan jawaban. Ya, jadi remaja itu yang tadi sudah disampaikan oleh Indra juga bahwa remaja itu adalah tulang punggung negara ya. Jadi negara mau maju itu harus punya remaja yang sehat, yang kuat ya. Kemudian disampaikan juga oleh Asti tadi bahwa remaja itu punya peranan penting ya. Dalam masyarakat remaja bisa memberikan sosialisasi. Oleh sebab itu maka marilah kita menjaga diri kita agar supaya tetap sehat, tetap produktif, kreatif. Lakukanlah hal-hal yang positif. Hindari hal-hal yang negatif. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Sebelum mengakhiri materi tadi, pembahasan materi kita, ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini? Ya, silakan Fadila dulu ya, kita dengar kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang dapat menginfeksi sel organisme pada organisme lain, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, dengan kata lain, virus tidak hanya dapat merugikan manusia, namun juga dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan organisme lainnya. Ya, baik.
Ya, baik sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Karena lagi ajan, kita tunggu sejenak dulu ya, baru lanjutkan untuk kesimpulan yang berikutnya. Ya, baik, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Fadila tadi ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Fadila. Sangat bagus. Ya, sekarang kita dengar kesimpulan yang akan disampaikan oleh Adinda. Ya, silakan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya berikan yaitu virus dapat dilawan dan dicegah melalui beberapa cara. Yang salah satunya dengan cara tubuh diberi vaksin. Karena tubuh diberi vaksin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ya, kita harus mematuhi ya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kita dianjurkan untuk vaksin ya. Nah, jadi diusahakan semuanya harus vaksin. Kemarin sudah vaksin ya? Nah, sudah oke. Ya, terima kasih sudah memberikan kesimpulannya. Semua sudah bagus. Sekarang untuk mengukur apakah indikator yang tadi yang Bapak sampaikan itu bisa tercapai. Saat ini nanti Bapak akan bagikan soal ya sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur apakah IPK tadi ya bisa tercapai atau tidak ya. Nah, ini Bapak sudah buatkan soalnya ini, Bapak bagikan. Ya, silakan dibaca ya, kemudian dijawab. Ya, semuanya sudah ya, sudah dapat soalnya. Silakan dibaca kemudian dijawab. Sudah ya, sudah selesai. Ya, sekarang saatnya Bapak ambil kembali jawabannya. Ya, baik, semuanya sudah menjawab ya. Nah, ini untuk nanti Bapak periksa sebagai bentuk untuk mengukur apakah IPK tadi sudah tercapai atau tidak ya. Ya, untuk informasi yang berikutnya, jadi nanti Anda pelajari materi untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, jadi tugas berikutnya untuk Anda yaitu Anda nanti baca materi terkait dengan bakteri ya. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, baik, ini Bapak akan buat refleksi ya. Nah, nanti Bapak akan bagi kertas, tolong ditulis ya. Nah, bagian mana yang Anda sukai pada hari ini terkait dengan proses pembelajaran kita ya. Nah, mungkin ada bagian mana materi terkait dengan materi apa begitu yang Anda suka. Kemudian juga ditulis tindak lanjut ke depannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang nanti akan Anda lakukan terkait dengan materi hari ini ya. Nah, ini Pak Guru bagikan kertasnya, silakan ditulis. Nah, kemudian juga tulis tindak lanjutnya ke depan nanti Anda mau buat apa begitu terkait dengan materi hari ini. Ya, semuanya sudah ya, sudah dapat kertasnya, silakan ditulis refleksinya. Ya, jadi semuanya sudah mengumpulkan refleksinya. Ini Bapak baca sebagian saja ya. Ini bagian ketika pembahasan materinya adalah tentang peranan remaja. Ini bagian yang disukai. Kemudian tindak lanjutnya, kedepannya saya akan menjalani tugas saya sebagai salah satu remaja bangsa yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seminar mengenai COVID serta akan selalu menjaga kesehatan sendiri dan lingkungan. Ya, baik. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini Bapak akan menyampaikan satu penguatan di sini ya terkait dengan proses pencegahan COVID-19 ya, yaitu kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, ini ada yang biasa sering kita dengar ya. Ingat selalu pesan ibu ya. Ada berapa? Ada 5M ya. Ingat pesan ibu. Yang pertama, menjaga jarak ya. Minimal 1 meter ya. Harus menjaga jarak. Kemudian membatasi mobilitas. Jangan terlalu keluar rumah ya jika tidak ada kepentingan yang terlalu penting. Kemudian sering-sering memakai masker ya. Selalu menggunakan masker. Kemudian rajin mencuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan. Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan ini agar supaya semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kehidupan kita dengan normal lagi ya seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi ya. Oke. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, jadi marilah sama-sama kita berdoa ya, semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan Kaisar untuk memimpin doa. Ya, silakan Kaisar. Ya, aman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali.